Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti per engkol untuk motor Honda Revo Absolute ataupun Honda Blade dengan cara kita harus belah mesin ya. Jadi kita harus bongkar semuanya untuk mengganti per engkol saja. Nah, contohnya seperti ini udah diganjel pakai karet ya, kadang karetnya putus. Nah, pertama-tama kita lepas knalpot menggunakan kunci 12, kemudian bagian step kita lepas juga menggunakan kunci 12 sok. Tinggal kita lepaskan aja untuk semua komponen-komponennya. Kemudian sediakan wadah ya, sediakan wadah ataupun baki. Kemudian tinggal kita lepas bagian bak magnet menggunakan kunci 8T. Dan untuk engkolnya kita lepas menggunakan kunci 10. Kemudian tinggal kita pukul menggunakan palu karet seperti ini. Apabila masih ada keras, tinggal kita pukul di bagian baut penyetelannya seperti ini, karena dia masih nempel. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan semuanya. Kemudian di bawah sini ada setut ya untuk persneling otomatisnya. Kemudian tinggal kita lepas baut saringan oli menggunakan kunci 8 ya ataupun obeng plus, tinggal kita lepaskan. Kemudian untuk tampungan oli di bawah kita lepas menggunakan kunci 10T, ada 2 biji. Setelah itu tinggal kita sediakan obeng min untuk membuka ring pengunci ya. Kemudian kita sediakan kunci mahkota tipe B. Kita lepas dulu bagian mur kruk asnya seperti ini. Kemudian di bagian kopling pakai kebalikannya kunci mahkotanya ya. Kemudian tinggal kita lepas seperti ini, gunakan palu karet. Kampas otomatisnya bisa kita lepas duluan. Setelah itu tinggal kita lepas barengan ya untuk mangkok otomatis dan rumah koplingnya. Oke, setelah terlepas seperti ini, di sini ada ring ya, satu buah ring tebal kurang lebih 4 mili. Nah, di sini di belakang ada 5 mili ringnya. Kemudian bintangannya kita lepas dulu menggunakan kunci 10T. Nah, kita lepas. Kemudian untuk pen-pennya kita lepas ya, kurang lebih ada 7 biji. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kita harus lepaskan dulu menggunakan tang. Kemudian persnelang kita lepaskan ya, sebelah kiri, dan saringan oli kita lepaskan. Kemudian tinggal kita lepas capitnya ya untuk persnelingnya, congkelannya ya. Nah, asnya kita lepaskan. Setelah itu tinggal kita lepas bagian depan. Kita lepaskan karbu ya. Langsung aja di bagian manipul menggunakan kunci 8. Kemudian keran bensin kita lepaskan dulu. Baut kleman yang depan menggunakan obeng plus kita kendorkan. Nah, setelah itu tinggal kita simpan aja di bagian atas seperti ini. Kalau mau dibersihkan, dibersihkan saja. Kemudian untuk selangnya kita lepaskan. Kemudian untuk pipa AIS yang menuju AIS kita lepas menggunakan kunci 8 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian klemannya kita lepas menggunakan tang ya. Nah, cukup ke atasin seperti ini, tinggal kita lepas saja seperti ini ya, copot. Kemudian mur baut ya, baut tutup kopnya kita lepas menggunakan kunci L6. Perhatikan karetnya jangan sampai rusak karena mau dipakai lagi, tinggal kita lepaskan saja seperti ini. Kemudian bagian gigi sintrik kita lepas menggunakan kunci 12 sok ya. 12 sok, kemudian lepaskan bagian gigi sintriknya. Kemudian tinggal kita kendorkan bagian murnya. Mur 12 ya, ada ring, ada mur. Kemudian baut yang panjang di sebelah kiri menggunakan kunci 8T ya. Nah, kita lepaskan 2 biji atas dan bawah. Setelah terlepas semuanya, tinggal kita congkel di bagian antara head dan blok piston menggunakan obeng min untuk melepaskan bagian headnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal angkat bagian filternya sedikit ya. Jadi kita nggak perlu buka filter. Nah, angkat seperti ini, udah terlepas. Kemudian kita lepaskan dulu untuk roll ketengnya ya. Baut roll keteng menggunakan kunci 10 dan ada ring tembaganya. Tinggal kita congkel bagian blok pistonnya. Nah, udah terlepas. Kita angkat lagi bagian filternya. Nah, udah terlepas. Kemudian tinggal kita gunakan obeng min kecil untuk mencongkel bagian sepi piston ya. Kemudian tinggal kita dorong menggunakan kunci T gagangnya. Oke, piston sudah terlepas. Tinggal kita lepaskan baut mesin ya menggunakan kunci 14 dan mur 14. Jadi kita menggunakan kunci 14-nya 2 biji, ada 3 biji atas, tengah, dan bawah. Oke, sediakan balok di bagian bawah ya. Nah, jadi jangan dikebawahin dulu karena ada kabel ya, kabel dinamo starter kita lepaskan dulu. Dinamo starter menggunakan kunci 8 ya. Nah, 2 biji tinggal kita lepaskan seperti ini. Dan untuk selang hawa udah dilepaskan ya, udah dilepaskan duluan. Nah, oke. Kemudian tinggal tarik aja bagian mesinnya, sudah terpisah dengan rangka. Kemudian tinggal kita lepas bagian bak magnet, sama menggunakan kunci 8. Mau dibongkar di atas juga bisa, mau dibongkar di bawah juga bisa, terserah kita ya. Tinggal kita lepas saja bagian bak magnetnya seperti ini. Kemudian ada gigi starter. Nah, pennya kita lepaskan dan gigi starternya kita lepaskan. Kemudian sediakan kunci 14, tahan magnetnya, kita kendorkan bautnya ya. Nah, seperti ini. Kita ambil ringnya dulu.
Nah, kemudian kita masukkan lagi murnya, kemudian kita gunakan tracker nomor 3 ya. Sama dengan motor Karisma ataupun Supra X 125. Nah, kita gunakan tracker, jangan dipukul-pukul ya. Tahan trackernya menggunakan kunci Inggris, kemudian tinggal kita putar untuk trackernya sampai kena. Nah, ini udah kena ya teman-teman, tinggal kita kendorkan lagi saja. Nah, setelah kendor seperti ini kita gunakan kunci Inggris ya, supaya lebih mudah saat bongkarnya. Kemudian lepaskan murnya kita lepaskan, kemudian tinggal kita lepas bagian magnet dan gigi starter ada bearing bambu ya. Nah, setelah itu tinggal kita lepas bagian ini rantai ketengnya ya, rantai ketengnya kita lepaskan. Nah, seperti ini. Nah, setelah lepas tinggal kita buka bagian baut mesin ya, baut besinya. Nah, kita gunakan kunci 8T ataupun 8 sok, kita lepas. Nah, seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya semuanya rata ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian tengah mesin, di bagian magnet itu ada 2 buah ya, 2 buah baut. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalkan ketinggalan nanti susah bongkarnya ya, keras karena ada sisa baut yang ketinggalan. Nah, kita lepaskan dulu semua bautnya. Nah, di sini satu lagi ya. Nah, di sini satu lagi tinggal kita lepaskan. Nah, setelah itu tinggal kita lepas bagian untuk switch netral ataupun top ya. Karena ada per dan ada semacam pen, jadinya takut jatuh nanti hilang. Nah, di sini ada per. Kita lepaskan aja dulu. Nah, seperti ini. Jadi nggak jatuh nantinya ya. Kemudian tinggal kita gunakan tracker separator crankcase ya. Nah, seperti ini kita gunakan mur di bagian crankcase, tinggal kita proses pendekeran supaya tidak dipukul menggunakan palu besi. Nah, kita pukul dikit menggunakan palu karet. Nah, dan udah terangkat. Jadi harus ada pemukulan sedikit ya supaya pengangkatannya itu lebih maksimal. Oke, dan si mesin pun sudah terbelah dan terpisah seperti ini. Kemudian tinggal kita lepaskan. Nah, di sini ada ring ya, ringnya itu nyatu. Kemudian nah ini per engkolnya ya udah patah tapi nggak ada bekas patahannya ya. Kemudian tinggal kita lepaskan sepinya yang di sebelah bak kopling dulu ya, menggunakan tang snap ring buka untuk mengganti per engkol. Jadi harus dilepaskan dulu. Nah, seperti ini sekalian kita bersihkan untuk bagian-bagian mesinnya ya teman-teman. Jadi untuk motor repo ataupun blade harus dibelah mesinnya, cara ganti per engkol beda dengan motor grand. Nah, oke, semuanya udah terlepas. Tinggal kita lepas bagian giginya dulu. Sip drum, capit udang, kemudian gigi primer, sekundernya kita lepaskan juga ya. Nah, dan untuk krukasnya nggak perlu dilepaskan karena keras juga. Nggak apa-apa nggak dilepaskan karena kita nggak bakalan ganti apa-apa, kita ganti per engkol saja. Kemudian bersihkannya di situ saja di bagian mesin ya. Jadi nggak perlu dibongkar semuanya. Kita sediakan balok kayu, kemudian kardus. Di bagian kardusnya kita lubangin, dan untuk crankcase-nya kita gunakan yang kanan yang di bagian bak kopling seperti ini supaya proses pemasangannya itu mudah. Nah, untuk krukasnya udah kita pasang ya karena nggak dibuka untuk bagian krukasnya. Kemudian kita coba pasang engkol dan kardusnya tepat untuk bagian lubangnya. Tinggal kita proses pemasangan gigi rasio. Nah, untuk tata letaknya seperti ini, ada ring, kemudian ring lagi, kemudian gigi ya. Sedangkan di atasnya itu ada ring. Nah, jadi untuk as sekunder itu ada 2 bagian, ring atas bawah. Kalau primer itu yang ada ringnya di bagian kiri saja, kalau yang ke bagian kopling itu tidak ada ringnya. Kemudian kita pasang shift drum dan capitannya seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian tinggal kita pasang secara bersamaan. Nah, tiga-tiganya kita pasang bersamaan sampai benar-benar masuk, dipastikan udah masuk semuanya. Jangan sampai renggang. Kalau misalkan renggang nanti saat proses pemasangan crankcase sebelah kiri itu nggak bakalan rapat. Oke, setelah pas tinggal kita pasang bagian per engkol. Nah, ini kendalanya kan per engkolnya itu rusak ataupun patah ya. Nah, kita buka dulu ring penguncinya ya. Nah, ringnya kita lepas menggunakan obeng min. Kemudian tinggal kita pasang untuk per engkol yang baru. Nah, pasang per engkol, kemudian fiber, paskan coakannya di bagian per engkolnya dan lubangnya, kemudian pasang lagi ringnya, kemudian tinggal kita pukul lagi untuk pemasangan ringnya. Oke, ini udah selesai, kemudian tinggal kita pasangkan. Nah, untuk
pernya kita masukkan ke dalam lubang kecil crankcase, sedangkan centilan itu harus pas di bagian coakan crankcase-nya juga. Tinggal kita kasih lem ya, kita kasih lem tribon yang tipe sealer. Kemudian bos ataupun pin dowelnya jangan lupa ada 2 biji. Tinggal kita pasang crankcase sebelah kiri. Dan dipastikan untuk jalur ataupun as pompa oli itu pas ya. Kalau misalkan nggak pas, nggak bakalan rapat. Nanti aja diputar-putar. Setelah masuk seperti ini, kita putar bagian gigi pompa olinya supaya pas. Tinggal kita tekan secara perlahan menggunakan tangan ataupun palu karet. Nah, ini udah rapat sempurna ya, berarti tidak ada yang renggang. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Cuman satu aja yang beda bautnya ya, ada yang panjang satu itu di bagian depan. Nah, yang depan panjang ya, 1 biji. Kemudian tinggal kita kencangkan secara silang ya teman-teman. Secara silang pengencangannya bertahap ya, jangan langsung dikencangkan satu-satu supaya merata. Dan mengencangkannya di sini saya manual saja, kalau pakai kunci torsi itu 14 Nm. Nah, setelah rata tinggal kita kencangkan satu-satu secara silang seperti ini ya. Nah, oke, setelah kencang semuanya tinggal kita bersihkan lem ataupun sisa-sisanya mumpung lagi basah ya, supaya nggak kering. Nah, oke, setelah kita lap tinggal kita ke bagian kanan, tinggal kita putar bagian krek as harus lancar seperti ini, jangan sampai seret. Kemudian asnya kita putar-putar seperti ini dan udah lancar ya. Kemudian tinggal kita coba giginya, kita pasangkan dulu bagian pen-pennya di bagian ship drum ya, ada 7 biji. Yang kecil 2, yang besar 5 ya. Nah, kemudian kita pasangkan bagian bintangannya. Nah, dan untuk pemasangan bintangan kalau terbalik itu si lubang bautnya nggak pas, jadi nggak bakalan terbalik ya, karena nggak bakalan pas nantinya. Oke, kita pasangkan dulu bautnya ya, bautnya kita pasangkan, kita kencangin secukupnya saja, kemudian kita oper-oper ya, kita cek bagian gigi rasionya apakah udah normal atau belum. Nah, udah normal, tinggal kita kendorkan lagi. Nah, mau melepas untuk pernya boleh, mau lepas bintangannya lagi boleh, untuk memasang bagian ceker ayam ini namanya ya, ataupun as persnelengnya, tergantung teman-teman mau buka untuk roller ataupun pernya boleh, mau buka bintangan boleh. Nah, di sini saya buka bintangannya lagi, kemudian pasangkan lagi, kemudian langsung saja kita kencangkan ya teman-teman, karena untuk gigi rasio itu udah normal dari 1 sampai 4, kemudian bisa netral lagi, itu udah sempurna. Kita kencangkan ya cukupnya, kemudian tinggal kita pasang bagian engkol ya. Nah, gigi engkol di sini usahakan harus pas. Nah, paskan dengan gigi yang enggak ada giginya ya, jadi bakal mudah banget lah, mudah. Tinggal kita paskan ke coakan crankcase, kemudian pasang lagi spinya. Nggak bakalan sulit memasang kayak gini mah, pasti semuanya bisa karena giginya nggak ada satu. Oke, kemudian tinggal kita engkol. Nah, ini udah oke ya, engkolnya udah lancar ya teman-teman. Tinggal kita pasang bagian untuk per penekan lampu netral ataupun top. Ada per, ada pen. Kemudian kasih lem ya di bagian tutupnya ini. Nah, kabel kasih lem saja, ada o-ring. Nah, ini udah patah satu nggak apa-apa, tapi masih bisa kuat, yang penting nggak bocor di bagian sini. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 10. Nah, dan untuk proses selanjutnya kita pasang dulu ke bagian rangka supaya proses pemasangan kopling magnet dan piston itu lebih ringan. Oke teman-teman, kita lanjut part 3, proses pemasangan mesin sampai mesin hidup. Nah, perhatikan pompa oli udah saya pasang, udah saya kencangkan. Kemudian di bagian crank as ada ring tebalnya kurang lebih 5 mili. Kemudian di as kopling juga ada ring yang tebal ya. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan dulu ya di bagian as dan bagian bearing-bearingnya. Kemudian kita pasang bagian bos ya, bos hose kopling. Nah, di bagian hose kopling ada ring ya di belakang rumah kaki 4-nya. Kemudian pasang langsung di bagian sini. Nah, udah. Nah, bosnya nanti di sini ya, disimpan di sini bosnya. Dan perhatikan ringnya jangan sampai jatuh ya teman-teman. Kita pasang mangkok oli, kemudian sama mangkok otomatisnya ya, mangkok kampasnya. Nah,
giginya itu usahakan harus sejajar ya, jadi agak ditekan ke belakang supaya menjadi sejajar. Nah kemudian tinggal kita masukkan bersamaan seperti ini, kita sambil putar-putar supaya as di bagian koplingnya itu masuk ya. Kalau misalkan kurang masuk ya kita putar aja sampai ditekan seperti ini, jadi jangan sampai dipaksa, biar masuk sendirinya saja. Itu kurang masuk akibat ring ya yang kurang pas. Nah sambil ditekan, nah udah masuk seperti ini. Dan diperhatikan giginya juga harus pas, jadi jangan sampai renggang ya. Nah oke, setelah pas untuk giginya pas, kemudian dia udah masuk semua ke dalam, tinggal kita kencangkan dulu bagian mangkok olinya ya, menggunakan kunci 10. Bautnya juga baut 10, jadi jangan sampai tertukar untuk baut-bautnya. Kemudian kasih oli ya di bagian kampas gandanya. Nah kita pasang bagian kampas ganda ataupun kampas otomatis. Kemudian ada ring pengunci, kemudian ada ring cembung ya. Nah kemudian tinggal kita pasang murnya yang besar di depan, sedangkan yang di belakang cuman ada ring dan mur ya, mur yang kecil, mur mahkota. Kemudian tinggal kita proses pengencangan. Untuk penggunaan kuncinya kunci mahkota tipe B ya. Nah kita pasang dulu saringan oli ataupun filter olinya ya, jangan sampai lupa. Kemudian tinggal kita tahan menggunakan kain, harus hati-hati nahannya, kemudian kencangkan ya secukupnya saja. Nah kemudian di bagian depan juga sama, kita putar aja kunci mahkotanya, tinggal tahan menggunakan kain seperti ini, hati-hati jangan sampai terluka. Kita kencangkan secukupnya. Kalau udah kencang tinggal kita kunci lagi ya menggunakan ring penguncinya, sediakan obeng min seperti ini. Nah kemudian tinggal kita pasang bagian platnya ya. Nah kita putar-putar dulu seperti ini, harus lancar seperti ini ya. Kemudian pasang plat dan ada packingnya ya, packingnya masih bagus. Kemudian bautnya baut 8. Nah kita kencangkan, bisa menggunakan obeng plus, bisa menggunakan kunci T8. Oke, kalau pakai impact sedikit aja ngencenginnya, jadi jangan kencang-kencang, nanti takut patah bautnya ya. Sekali jetrek aja udah langsung kencang. Nah setelah itu tinggal kita pasang bagian bearingnya ya, bearing. Kemudian setut otomatisnya seperti ini. Kemudian yang bawah itu titiknya harus sejajar dengan garis persnelengnya ya. Nah jadi sejajarkan seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian kopnya ya, kop koplingnya, packingnya baru. Perhatikan ada 2 buah bos ya. Nah 2 buah bos dan di dalam ada semacam pelor 3 biji. Kemudian tinggal kita pasangkan, hati-hati jangan sampai jatuh ya. Nah jadi harus perlahan supaya setut persneling otomatisnya nggak jatuh. Nah kita tekan secara perlahan seperti ini. Nah kemudian tinggal kita kunci dulu menggunakan baut kurang lebih 4 biji. Jadi jangan dikencangkan dulu semuanya ya, supaya kita bisa ngetes kalau misalkan ada kendala, jadi gampang lagi bongkarnya. Nah, jadi 4 biji aja udah cukup. Kemudian nanti tinggal kita pasang dulu bagian persneleng sebelah kiri. Kemudian kita coba oper ya, kemudian cobain koplingnya apakah udah normal atau belum. Kalau misalkan keras susah, berarti itu ada kendala, kurang pas ataupun ada yang salah ya pemasangannya. Oke, setelah dirasa beres untuk proses pengecekannya, tinggal kita pasang semua bautnya. Bracket coil kita pasangkan, kita kencangkan semua baut-bautnya karena udah selesai ya pengecekannya. Kemudian tinggal kita pasang piston ya. Kita kasih oli di bagian stang piston, pasang pen piston. Nah dan untuk pistonnya udah saya bersihkan. Yang in di bagian atas ya, coakannya besar. Kemudian tinggal kita pasang, kita dorong seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang sepi pengunci pistonnya. Nah seperti ini, kita gunakan obeng min kecil, kita congkel di bagian coakannya ya, usahakan harus sampai masuk dan pas. Kemudian kasih oli. Nah kemudian tinggal kita pasang bloknya. Nah sebelum blok kita pasang pin dowel ataupun boss center atas dan bawah sebelah kiri ya, untuk meluruskan ataupun center. Nah untuk packingnya masih bagus, jadi belum rusak, kita pasang aja packing kertasnya ya. Oke, kemudian tinggal kita masukkan celah-celah ring pistonnya dulu. Setelah masuk celah-celahnya, punggungnya tinggal kita goyang-goyang seperti ini sampai masuk, jangan dipaksa. Oke, kita dorong aja, udah pas.
Nah, setelah pas seperti ini tinggal kita topkan, kita putar di bagian magnet ya. Nah, usahakan piston sudah berada di titik mati atas. Kemudian pasang boss center sebelah kanan dan sebelah kiri, atas dan bawah. Nah, kemudian tinggal kita pasang bagian packing, mau dikasih lem boleh, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau packingnya bagus ya, yang original, yang ada catnya. Kalau misalkan nggak ada catnya, usahakan dikasih lem. Kita pasang bagian blockheadnya langsung ya. Nah, pasang blockhead. Nah, setelah pas tinggal kita pasang ring dan murnya ya, 4 biji. Kemudian yang panjang sebelah kiri 2 biji. Nah, kita kencangkan dulu secara merata ya. Usahakan harus masuk dulu semuanya. Untuk pengencangannya jangan satu-satu. Nah, setelah masuk semua baru kita kencangkan secara menyilang. Nah, dan untuk pengencangannya juga harus berhati-hati, jangan sampai terlalu kencang. Kalau misalkan terlalu kencang nanti noken asnya itu kejepit. Jadi si lahar noken asnya itu gampang aus ya karena terjepit. Jadi usahakan kita pengencangannya secukupnya saja di sini kalau misalkan kita menggunakan manual ya. Nah, saya tutorialkan manual seperti ini pengencangannya, jangan sampai terlalu kencang nanti si noken as bisa macet. Nah, setelah kencang semua nanti kita coba tes ya, kita putar ke kiri ke kanan, bagian noken asnya itu harus loncer ya, jangan sampai seret ataupun bahkan macet, tidak bisa berputar. Kemudian tinggal kita pasang bagian karburator ya. Nah, di bagian manifold kita kasih packing, kemudian tinggal kita pasang bagian karburatornya. Nah, seperti ini. Kemudian bautnya baut 8 yang tipenya topi ya teman-teman. Nah, kita pasangkan dua-duanya, langsung saja kita kencangkan. Setelah kencang, untuk keran bensinnya kita pasang, kemudian selang AIS kita pasang, kemudian pipa dari head ke AIS kita pasangkan juga ya. Nah, kita kasih lem aja di bagian AIS yang bawah, kemudian bautnya baut 8 kita kencangkan. Nah, di bawah 2, kemudian di tengah ada 1, kemudian setelah kencang semuanya tinggal kita pasang bagian klemannya, kemudian padu busi kita pasang, kemudian kleman karburator kita pasang, engkol kita pasang, knalpot kita pasang. Kemudian tinggal kita pasang rantai keteng, kita kendorkan dulu baut pembuangan olinya untuk baut 10 ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian rantai keteng. Nah, jadi baut 10 itu yang saya buka itu untuk mengendorkan setelan rantai ketengnya ya, supaya mudah saat pemasangan rantai keteng. Kalau nggak dilepas nantinya kan macet, dia keras. Nah, oke, setelah kita masukkan rantai ketengnya tinggal kita pasang bagian roll keteng, ada ring tembaga. Nah, seperti ini caranya, kita paskan bagian lubangnya harus pas dulu ya, harus pas di bagian tengah-tengah lubangnya. Nah, kalau udah pas, setelah dikencangkan kita putar-putar roll ketengnya, dia tidak macet, dia berputar. Kita kencangkan secukupnya. Nah, setelah itu lihat topnya spin magnet menghadap ke depan ya. Kemudian pasang gigi sintrik, garisnya itu ke atas dan bawah. Kemudian untuk centilan di gigi sintrik itu menghadap depan, harus sejajar dengan noken as ya untuk coakannya. Nah, seperti ini tinggal kita paskan saja. Kemudian kita pasang dulu baut dan ringnya dulu, jangan dikencangkan dulu ya. Kita cek topnya barangkali kurang geser, jadi tinggal kita lepas aja gigi sintriknya, tinggal geser-geser aja rantainya mau ke atas mau ke bawah ya. Nah, kita topkan dulu. Kita buka businya pakai obeng min, kemudian tinggal kita topkan. Nah, ini udah top. Kalau udah top ya, udah garisnya udah sejajar, tinggal kita kencangkan saja langsung. Nah, setelah itu tinggal kita pasang lagi baut untuk penyetelan rantai ketengnya. Kemudian kita kasih oli langsung ya, supaya langsung keras. Nah, kita kasih oli, kita tekan-tekan seperti ini sampai mengeras ya setelannya. Nah, ini udah keras ya teman-teman. Tinggal kita pasang lahar bambu untuk magnet ataupun untuk gigi starter yang besar. Nah, gigi starter besar dan magnet udah kita pasangkan, langsung kita paskan, kemudian pasang ring dan mur, kemudian pasang gigi starter yang kecil. Kemudian bos pen ya, pennya pasangkan. Kemudian tinggal kita kencangkan magnet secukupnya saja. Kemudian tinggal kita pasang bagian bak magnet. Packingnya udah diganti, perhatikan ada 2 buah bos center kita pasang. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan semua bautnya. Kemudian untuk soket kita pasangkan ya, soket-soketnya, soket pengapian dan pengisiannya kita pasangkan ya.
Nah, kemudian selang bensin kita pasangkan lagi, olinya kita masukin, setelan klep udah saya setel, tinggal kita engkol-engkol. Oli harus keluar dari lubang yang bagian atas ya. Nah, oke, setelah diengkol udah keluar oli ya, ditandakan oli sudah lancar. Tinggal kita kasih lem di bagian coakannya ya, supaya tidak ada rembes. Kemudian orinya kita pasangkan. Nah, di bagian tutup head ada bos ya untuk jalur oli, jangan sampai lupa. Kemudian tinggal kita paskan, kemudian kita pasang bagian bautnya ya dan sealnya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya saja. Kemudian untuk step udah saya pasang, rantai udah saya setel dan udah saya pasang juga. Nah, setelah beres seperti ini, tinggal kita hidupkan ya motornya. Kita cek bagian giginya ya. Nah, di engkol udah langsung hidup ya. Nah, dan udah masuk giginya. Kemudian kita cek bagian persnelingnya. Gigi depan harus lancar, kemudian ke belakang lancar semuanya. Kemudian kita tes, kita coba, pokoknya jangan sampai ada kendala di bagian persnelingnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorial cara merakit mesin motor Repo Absolute ataupun blade ya. Cara mengganti per engkol, jadi harus dibelah semuanya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri engkolannya sekarang udah nggak pakai karet lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.